Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1864. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mengerikan beredar di dunia ini. Aturan langit dan bumi ini telah menggabungkan kekuatan dunia bawah dan dunia matahari untuk membentuk jalan dao langit dan bumi yang hebat yang membuatnya berdebar-debar. Dan di kedalaman dunia ini, di kejauhan masih ada kekuatan dahsyat yang menghilang secara tidak jelas. Dan di kejauhan, pita cahaya warna-warni mekar dan ada bayangan ular yang menjulang tinggi melayang di sana. Yang itu merupakan sosok Kaisar Simei. Tanpa sadar, Molly mengepalkan tinjunya tanpa suara. Mengandalkan benda asing, pahlawan macam apa dia? Molly sama sekali tidak bergantung pada benda eksternal apapun. Molly menggertakkan giginya tanpa suara dan pada saat yang sama bergumam dalam hatinya. Jika aku, Molly, memiliki begitu banyak pendukung dan harta, apakah aku masih akan ditekan oleh iblis kincen itu? Aku pasti telah melampauinya sejak lama. Yah, itu dia, sangat benar. Molly terus mengisyaratkan hal ini pada dirinya sendiri, tetapi untuk beberapa alasan masih ada rasa masam di hatinya. Ketika Molly merasa getir, Kaisar Yoming masih berkomunikasi dengan Kincen dan dia berkata dengan ringan, "Kincen, tetapi kamu tidak boleh terlalu ceroboh meskipun Kaisar Yan dan juga Kaisar Wiyue tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Tetapi dengan kekuatanmu, mereka pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Prioritas utamamu sekarang adalah keluar dari sini terlebih dahulu dan kemudian pergi sejauh mungkin." Mendengar itu, Kincen secara alami juga mengetahui hal ini dan dirinya harus meninggalkan dunia ini sesegera mungkin sebelum Kaisar Yan dan yang lainnya mulai mencari dirinya. Hush! Sosok Kincen langsung berubah menjadi aliran cahaya. Dia terus-menerus bergerak melalui aliran kehampaan yang bergejolak, dan dalam proses bergerak itu, Kincen tidak berjalan ke suatu arah, tetapi dia mengikuti aliran dan celah aliran kehampaan yang bergejolak. Dia hanyut bersama arus. Dalam kasus ini, jejak yang ditinggalkannya di kehampaan yang bergejolak akan menjadi yang terkecil, dan banyak aura akan disembunyikan oleh kehampaan yang bergejolak itu. Bahkan jika Kaisar Yan dari 10 istana datang untuk menemukannya, mereka tidak akan dengan mudah menemukan arah yang ditinggalkannya. Tentu saja skimming semacam ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak mungkin untuk mengendalikan arah, yaitu tidak mungkin untuk menentukan kemana arahnya pergi. Pada saat itu, Kincen hanya bisa melakukan ini untuk keselamatannya. Dan ketika Kincen pergi dengan cepat saat ini di Laut Mati, Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wiyue dari 5 gunung suci memiliki wajah yang pucat. Mereka berdua menatap Kaisar Si Huang yang terus berteriak. Wajah mereka berdua begitu suram sehingga mereka bisa meneteskan air. "Kamu diam!" Kaisar Yan dari 10 istana berkata dengan dingin. "Mengapa, Kaisar Yan? Kamu ingin membunuhku, mengapa kamu tidak mengizinkanku untuk menuntutnya?" Kata Kaisar Si Huang. Dia berubah menjadi hantu batu dan berkata dengan marah, "Aku katakan padamu, Kaisar ini telah berubah dari batu hantu kuno dan sebagian tubuhnya berdenting. Kamu dapat membunuhku dengan mudah, tetapi kamu tidak dapat menghentikan mulutku, dan kamu tidak dapat menghentikan keadilan bagi semua ahli Kaisar Agung. Dan jika kamu punya nyali, ledakan aku sekarang dan kita akan lihat hasilnya." Kata Kaisar Si Huang. Dia tampak seperti toples pecah. Sialan, Kaisar Si Huang ini seperti batu di jamban, bau dan keras. Kaisar Yan dari 10 istana sangat marah hingga dia hampir meledak. Namun, kata-kata Kaisar Si Huang juga menarik pertanyaan dan kekhawatiran dari banyak ahli Kaisar lainnya. Kaisar Yan dari 10 istana dan Kaisar Wiyue, mereka berdua jauh lebih unggul daripada mereka dalam hal kekuatan. Jika mereka dapat membunuh Kaisar Si Huang hari ini, maka mereka akan dapat membunuh orang lainnya. Maka celah antara bibir ini sangatlah krusial.
Semuanya, kaisar ini tidak ingin menyerangnya tanpa alasan, tetapi sesuatu telah berubah di Laut Mati. Dan setelah aku tiba, tidak ada seorang pun di sini, dan bahkan formasi luar angkasa telarang 9 meter yang kita buat saat itu telah menghilang. Bahkan avatar klon yang diproyeksikan dari kita berdua juga dipenggal di sini. Dan masalah ini kemungkinan besar terkait dengan Kaisar Si Huang. Kata Kaisar Yan. Dia menjelaskan dan menarik napas dalam, berkata dengan suara yang dingin. Menurut temperamennya sebelumnya, dia pasti sudah lama menghajar Kaisar Agung Si Huang di sini. Akan tetapi sekarang ada terlalu banyak ahli Kaisar Agung yang memperhatikan tempat ini. Dan Kaisar Si Huang yang meratap itu menarik perhatian begitu banyak ahli Kaisar Agung dan segera membuatnya mengalihkan pandangannya. Apa? Ada perubahan di penjara Laut Mati? Formasi luar angkasa telarang 9 meter juga menghilang. Bahkan avatar yang diproyeksikan dari Kaisar Yan juga Kaisar Wu Yue dipenggal. Siapa yang melakukannya? Perkataan Kaisar Yan sebelumnya langsung mengejutkan banyak ahli kaisar. Tidak heran klon proyeksi mereka menghilang. Kaisar Si Huang langsung mengumpat dengan marah ketika mendengar kata-kata itu. Kaisar Yan, jangan taruh omong kosongmu itu. Avatar proyeksiku juga dibunuh oleh Kaisar Simei yang melarikan diri dari Laut Mati. Dan tubuh utamaku ini baru saja tiba dan hanya mencari kebenaran masalah ini. Banyak kultivator di sini telah merasakan bahwa jatuhnya avatar proyeksi Anda juga ada hubungannya dengan Kaisar ini. Apa? Kaisar Simei? Orang ini benar-benar keluar dari penjara Laut Mati secara hidup-hidup. Boom, ketika kata-kata ini jatuh, semua orang langsung menimbulkan ribuan gelombang. Mereka semua terkejut. Ini nama yang sangat kuno. Banyak orang bahkan telah melupakan nama Kaisar Simei ini. Pada zaman dahulu, tidak lama setelah penjara Laut Mati muncul, Kaisar Simei memasuki penjara Laut Mati dengan banyak tahanan. Dan tidak ada berita selama ratusan juta tahun. Semua orang mengira bahwa dia sudah mati. Akan tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain akan keluar secara hidup-hidup? Mungkinkah Kaisar Simei mendapatkan harta karun di penjara Laut Mati? Seketika banyak ahli Kaisar Agung yang berdiskusi satu demi satu ini saling terkait dengan pikiran spiritual mereka masing-masing dan mereka terkejut karenanya. Penjara Laut Mati sangatlah istimewa dan merupakan tempat terlarang yang diperhatikan oleh banyak ahli Kaisar Agung. Dikabarkan bahwa itu terkait dengan keberadaan khusus di dunia bawah kuno. Jika tidak akan ada begitu banyak ahli Kaisar Agung yang mengirim bawahan mereka untuk duduk di sini. Dan mendengar hal-hal ini pada saat ini, bagaimana mungkin mereka semua tidak tercengang? Si Huang, apa yang terjadi di sini? Seorang ahli Kaisar Agung pun bertanya dengan cemas. Sangat sederhana. Kaisar Si Huang langsung menceritakan semua yang diketahuinya, terutama sebelum formasi ruang telarang 9 meter sepenuhnya dikendalikan dan diblokir oleh Qin Chen. Apa yang dilihatnya bersamaan munculnya Kaisar Simei dan bawahnya saat itu adalah leluhur batu, dan juga dia mengatakan hal-hal yang lainnya. Bagaimanapun dengan kehadiran Kaisar Yan dan juga Kaisar Wu Yue, dirinya tidak akan mendapatkan manfaat keuntungan lagi. Jadi, waktu itu Kaisar Simei mengendalikan formasi ruang telarang 9 meter dan menghancurkan klon yang diproyeksikan dari Kaisar Yan, membunuh semua orang yang hadir. Mendengar itu, banyak kaisar ahli terkesiap. Mereka terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Kaisar Simei kuat, tapi bagaimanapun juga avatar proyeksi Kaisar Yan dan juga Kaisar Wu Yue telah turun. Proyeksi dari 3 ahli Kaisar Agung ditambah dengan banyaknya praktisi yang ditempatkan di sini, ditambah juga formasi telarang 9 meter. Apakah itu tidak bisa menjebak Kaisar Simei? Dan yang terpenting adalah bahwa pihak lain dapat melakukan semua ini secara diam-diam. Bagaimana ini mungkin? Hal ini membuat semua orang terkejut. Kaisar Simei ini pasti mendapat beberapa manfaat besar dari penjara Laut Mati. Jika tidak, bagaimana dia bisa melakukan semua ini? Banyak ahli kaisar yang terkejut dalam hati mereka, dan mereka semua memandang Kaisar Yan dan juga Kaisar Wu Yue. Apa yang dikatakan Kaisar Si Huang sebelumnya? Proyeksinya dengan cepat ditekan, tetapi dengan kekuatan Kaisar Yan dan juga Kaisar Wu Yue, dia pasti lebih tahu daripada Kaisar Si Huang. Dia pasti lebih tahu banyak informasi lagi. Seketika sekelompok ahli Kaisar Agung itu pun tidak dapat menahan diri untuk bertanya.
Karena ini tentang rahasia laut mati dan tidak ada yang bisa tenang. Sialan, kapan kamu menunggu? Cari tempat terpencil dan langsung hancurkan Kaisar Si Huang ini. Lalu sempurnakan tubuhnya menjadi harta karun. Tekan dia di dasar lautan untuk meredakan kebencian di hatiku, kata Kaisar Yan. Dia melihat Kaisar Si Huang yang mengatakan semuanya. Matanya langsung dingin dan hatinya sangat marah. Menurutnya, semakin banyak orang yang tahu tentang ini, maka akan semakin sulit bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Kaisar Si Huang ditatap oleh Kaisar Yan dan hatinya tiba-tiba bergetar. Dirinya tahu bahwa dirinya sangatlah dibenci, tetapi dirinya tidak bisa menahannya. Sialan, paling buruk, aku akan bertarung denganmu. Dia berpikir dengan marah dalam hatinya. Baiklah, Kaisar Yan, sepertinya masalah ini tidak ada hubungannya dengan Kaisar Si Huang. Prioritas utama kita adalah menyelidiki keberadaan Kaisar Si Mei sesegera mungkin. Seharusnya tidak lama bagi dia meninggalkan tempat ini, kata Kaisar Wu Yue. Pada saat ini dia angkat bicara. Setelah bertanya dengan seksama, dia menemukan bahwa Kaisar Si Huang tidak berbohong. Selama proses tubuh pihak lain bergegas ke jalan buntu, maka itu memang membuat banyak kultivator khawatir. Namun ini hanya sesaat lebih awal. Dengan kata lain, semua yang ada di sini tidak ada hubungannya dengan orang ini. Sayang sekali begitu banyak waktu terbuang di sini hanyalah untuk orang ini. Wajah Kaisar Wu Yue nampak jelek. Dia telah membuang-buang waktu di sini dengan Kaisar Si Huang yang tidak tahu apa-apa. Teknik ujian hidup dan mati. Boom! Dia mengangkat tangannya dan menjepit lurus. Tiba-tiba kekuatan dao besar yang mengerikan membumbung ke langit dan reinkarnasi karma yang tak terhitung jumlahnya. Perubahan hidup dan mati muncul di depan matanya. Itulah kekuatan karma yang tak terhitung jumlahnya yang berhubungan dengannya. Ketika klon proyeksinya dibunuh oleh seseorang, pasti akan ada jejak karma yang tertinggal. Dan dengan jejak karma ini, dirinya dapat memata-matai pesan pihak lain dan menemukan informasi pihak lain. Di mana Kaisar Wu Yue menjepit jarinya dan dengan cepat menganalisis kekuatan sebab akibat di depannya. Dan samar-samar sebuah benang yang tidak dapat dijelaskan muncul di depannya. Itu adalah... Tiba-tiba seolah merasakan sesuatu, pupil mata Kaisar Wu Yue tiba-tiba menyusut dan ekspresi warnanya sedikit berubah. Karena ketika dia menghitung sebab akibat dari jatuhnya klon proyeksinya dalam napas takdir dan sebab akibat, sebenarnya terasa jejak kekuatan yang sangat terjerat dengannya. Napas ini, di samping Kaisar Yan juga mencubit tangannya untuk mencari tahu sesuatu, tetapi pada saat ini warna ekspresinya tiba-tiba berubah. Dan dia juga merasakan sesuatu. Ada kekuatan kuat yang telah banyak terlibat dengan kita dan itu telah muncul di sini, kata Kaisar Yan. Dia terkejut dan kekuatan ini sangat mengerikan. Dengan persahabatan dan kekuatan Kaisar Si Mei dan kita, mustahil untuk begitu terjerat oleh kekuatan ini. Meskipun Kaisar Si Mei adalah seorang ahli kaisar kuno, dirinya tidak memiliki banyak keterikatan dengan mereka berdua disebab akibat. Tidak mungkin bagi nasib pihak lain yang memiliki keterikatan yang begitu dalam dengan mereka. Lalu, siapa orang itu? Pada saat ini, Kaisar Wu Yue tiba-tiba menatap ke arah kehampaan di depan. Kekuatan ruang. Oh, jadi pihak lain seharusnya melarikan diri ke dalam kehampaan dan pergi. Kaisar Wu Yue melangkah maju, merobek kehampaan dan melarikan diri langsung ke dalamnya. Sementara Kaisar Yan dan Kaisar Si Huang juga mengikuti dari dekat. Kaisar Yan, kamu datang untuk menemukan arah di mana pihak lain pergi, dan aku akan menghitung identitas orang ini, kata Kaisar Wu Yue berteriak pelan. Segera rune hitam legam yang menakutkan muncul di sekujur tubuhnya, dan Kaisar Wu Yue dengan cepat menghitung. Di depan matanya, kabut-kabut muncul dan ada pemandangan aneh yang melonjak. Sekarang, dalam aliran kehampaan yang bergejolak, Kaisar Yoming tampaknya merasakan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba berubah sedikit. Kekuatan takdir gelap akan segera datang ke dunia kacau. Tidak, bocah kincen, kedua orang itu mencoba mencari tahu keberadaan Kaisar ini. Jadi cepatlah dan gunakan jantung ruang angkasamu, kata Kaisar Agung Yoming. Dia tiba-tiba berubah warna menjadi asal yang gelap gulita dan langsung memasuki menara kuno. Sebelum kemudian langsung datang ke tepi jantung ruang angkasa, memungkinkan kekuatan ruang angkasa yang mengerikan dari jantung ruang angkasa untuk menyelimuti dirinya. Kincen juga samar-samar merasakan kekuatan itu. Oh, kekuatan takdir.
Mata Qingchen berbinar, dirinya tidak menyangka bahwa Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yan akan memiliki cara seperti itu. Tetapi juga dengan kekuatan kedua orang itu, tidak sulit untuk menyimpulkan keberadaan musuh melalui sebab dan akibat. Tapi untungnya aku sudah siap, kata Qingchen. Dirinya sama sekali tidak panik. Qingchen langsung memasuki dunia kacau, mengubah dunia kacau menjadi biji sesawi dan langsung memasuki celah ruang di sampingnya, lalu hanyut bersama arus dalam aliran kekosongan yang bergejolak. Dan setelah dia sendiri memasuki dunia kacau, dia langsung mengaktifkan jantung ruang angkasa dan boom. Seketika kekuatan ruang yang sangat kuat langsung memenuhi seluruh dunia kacau. Setelah kekuatan sebab akibat menyentuh jantung ruang, ia langsung kehilangan targetnya dan menjadi rumput liar tanpa akar. Jantung ruang dibentuk oleh ruang dari otak pendahulu Kaisar Dewa Nisa. Tidak peduli seberapa kuat ahli Kaisar Agung dunia bawah seperti Kaisar Wu Yue dan Kaisar Yan, mereka bahkan tidak dapat menghitung hal-hal tentang Kaisar Dewa Nisa. Sementara di bawah, Molly melihat semua yang ada di depannya. Dia melihatnya dengan mata sendiri dan tidak bisa menahan napas. Ini kekuatan takdir. Dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya. 4 Kaisar Agung memang menakutkan dan dirinya masih terlalu naif jika dirinya tidak dengan cerdik memasuki dunia kacau Qingchen sebelumnya. Dan dengan basis kultivasinya dia mungkin tidak akan dapat lolos dari mata-mata kekuatan karma Kaisar Wu Yue ini. Dan dirinya pasti akan sudah terbongkar. Pada saat ini Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qingchen dengan curiga. Apa yang sedang dilakukan anak Qingchen itu? Setelah menggabungkan jantung ruang dan menghindari deteksi kekuatan takdir dari Kaisar Wu Yue, Qingchen tidak membiarkannya menghilang tetapi tiba-tiba mengaktifkan istana yang sederhana. Segera seluruh tubuh istana itu gelap gulita memancarkan aura hitam yang aneh. Molly hanya melihatnya dan pikirannya tampaknya sepenuhnya tertarik oleh istana itu dan ingin tenggelam ke dalamnya. Istana ini, kata Molly, dia terkejut. Meskipun aula istana ini tidak terlihat istimewa, tetapi entah mengapa Molly merasa seolah-olah dirinya berada di jurang yang gelap tanpa cahaya sama sekali. Hal ini benar-benar aneh. Keterkejutan di hatinya belum mereda ketika dia melihat Qingchen diam-diam mendesak istana itu dan dengan suara berdengung. Aura gelap rahasia tiba-tiba terpancar dari aula istana itu dan perasaan gemetar pun datang. Ini adalah... Mata Molly tiba-tiba melebar. Dia melihat bahwa napas gelap rahasia ini di bawah desakan Qingchen diam-diam menyentuh kekuatan takdir dan karma yang disusupi oleh Kaisar Wu Yue. Seperti air yang masuk ke dalam panci minyak mendidih ketika kedua kekuatan itu bertabrakan untuk pertama kalinya. Kekuatan takdir dan karma Kaisar Wu Yue langsung mengeluarkan raungan mengerikan yang tak terlihat. Diikuti oleh ledakan dan asap menghilang dalam sekejap, berhamburan, hilang sepenuhnya. Dan kekuatan gelap yang aneh kembali ke aula kuno di bawah kendali Qingchen. Kekuatan macam apa ini? Bahkan kekuatan kasual takdir dari 4 Kaisar Agung tidak dapat disentuh. Dan itu langsung musnah, kata Molly. Pada saat ini Molly merinding di sekujur tubuhnya dan seluruh tubuhnya berdenyut dan gemetar. Kekuatan 4 Kaisar Agung sudah menjadi kekuatan teratas di alam semesta ini. Akan tetapi jejak kekuatan gelap itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan 4 Kaisar Agung. Lalu, apa sebenarnya kekuatan gelap ini? Entah mengapa darah di sekujur tubuh Molly mendidih dan kekuatan sebelumnya benar-benar membuat dirinya ingin menyatu dengannya. Di atas langit, Qingchen muncul merasakan gerakan di tubuh Molly di bawah. Dan Qingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Kekuatan di tubuh Molly ini itu dapat beresonansi dengan kekuatan jurang, kata Qingchen. Dia sedikit mengernyit. Ini merupakan estrentik. Kekuatan jurang sangat menakutkan dan bahkan dirinya menekannya dengan kekuatan guntur. Di antara semua orang, Pang Muling yang diwarisi dari aula istana kesengsaraan tampaknya dapat hidup berdampingan dengan kekuatan jurang. Akan tetapi kekuatan sihir Molly ini juga dapat hidup berdampingan dengan kekuatan jurang. Membuat kekuatan jurang beresonansi ini agak aneh. Jika dirinya dan Molly tidak berjalan jauh dari benua Tianwu, maka Qingchen bahkan akan meragukan hubungan antara Molly dan kekuatan jurang. Seharusnya itu hanya kebetulan.
Karena Molly ini memiliki darah Raja Iblis dan dia dikandung oleh ras manusia dan juga ras iblis. Dan dia bertanggung jawab atas kekuatan kegelapan. Jadi dia memiliki tingkat kecocokan tertentu dengan kekuatan jurang. Ya, pasti begitu, kata Qin-Chen. Dia berpikir dalam hatinya. Nah, Qin-Chen, kamu terlalu berbahaya. Kamu benar-benar menggunakan kekuatan jurang untuk mengganggu kekuatan takdir dan karma dari Kaisar Wu Yue. Ini benar-benar nasib buruk bagi mereka, kata Kaisar Agung Yaoming. Pada saat ini, sosok Kaisar Yaoming kembali tiba-tiba muncul dan dia tersenyum. Sementara Qin-Chen tersenyum tipis dan tidak menganggapnya serius. Tidak banyak kekuatan dalam dirinya yang dapat mengganggu perhitungan kasual takdir Kaisar Wu Yue. Meskipun dapat dilakukan dengan kekuatan guntur, akan tetapi itu akan mudah untuk dihitung oleh pihak lain jika dirinya tidak berhati-hati. Jadi Qin-Chen akan merangsang kekuatan jurang, dan dia hanya dapat memperlakukan kuda mati sebagai dokter yang hidup. Setelah menghilangkan kekuatan kausal dari takdir lawan, Qin-Chen pun terus tinggal di dunia kacau, hanyut bersama arus dan menghilang ke dalam aliran turbulensi kehampaan yang luas. Dirinya memutuskan bahwa dirinya harus menunggu sampai dirinya benar-benar menjauh dari laut mati, sebelum kemudian Qin-Chen bisa kembali lagi ke dunia bawah.